Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Hai adik-adik, shalom semuanya. Apa kabar adik-adik? Apa kabar? Nah, semoga semuanya baik-baik aja ya. Nah adik-adik udah siap belum mendengarkan renungan firman Tuhan nih? Cece harap semuanya udah siap, semuanya udah rapi, udah siap nih di kursi duduk dengerin renungan firman Tuhan pagi hari ini. Nah sebelum kita masuk ke renungan firman Tuhan, Cece mau ajak kita ambil sikap berdoa. Semuanya kita berdoa ya, ikuti Cece aja. Tuhanlah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan, kami panjat ke atas kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Juga untuk pelindungan Tuhan sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, nafas kehidupan dan kesempatan untuk bangun dan beraktivitas hari ini. Sementara kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan, Tuhan campur tangan agar renungan hari ini Tuhan berkati. Juga untuk kami yang mendengarkan, siapkan hati pikiran kami Tuhan agar memfokuskan diri kepadamu. Kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, renungan hari ini Cece ambil di Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua adik-adik, yaitu saling membantulah kamu. Nah, Cece akan bacakan dulu Galatia pasal 6 ayat 2 yang berbunyi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah adik-adik, bertolong-tolonglah yang di otak kalian, saling menolong gitu ya, tolong menolong, benar. Jadi bertolong-tolonglah adalah sifat yang penuh keunggulan untuk hidup dalam kebersamaan adik-adik. Nah, dengan kita saling menolong, dengan kita saling tolong-menolong, bertolong-tolongan, kita itu menanggung bebannya itu secara bersama-sama. Tapi kalian jangan ambil dalam konteks yang negatif. Jangan kalian berpikir, nanggung beban bareng-bareng. Kalau dia lagi gini, aku juga nanggung dong. Berarti aku juga gini dong. Jangan begitu. Kita mikir yang dalam konteks positifnya ya adik-adik ya. Nah, juga sama nih dalam norma umum masyarakat adik-adik. Dalam norma umum masyarakat itu, tolong menolong itu menjadi pelajaran moral yang diajarkan dari tingkat dasar. Dari tingkat dasar itu ya artinya dari kita sekolah SD sampai kita SMA pun, bahkan mungkin sampai kuliah nanti pun, sampai kita di dunia kerja. Di dunia kerja itu berarti udah dunia lepas ya adik-adik. Nah, kita juga masih diajarkan yang artinya moral adik-adik. Moral untuk tolong menolong. Nah, jadi sampai kapanpun pelajaran tolong menolong itu nggak akan pernah padam adik-adik. Dari siapapun yang mengajarkan itu tetap bakal menjadi suatu pelajaran yang luar biasa untuk kita. Nah, karena kepedulian ini
sangat dibutuhkan dalam sebuah kerjasama untuk kita saling tolong menolong dengan sesama kita, adik-adik. Di kita tuh ketika kita ingin nolong orang itu, yang pertama itu kita nggak boleh memikirkan kita nggak boleh memikirkan latar belakangnya ini, dia nih orangnya latar belakangnya ini gimana nih orang ini gitu. Kita nggak boleh melihat perbedaan dalam agama. Aku mau menolong orang kalau agamanya ini gitu, nggak boleh. Kita harus menolong segala macam, setiap orang tanpa memandang latar belakangnya, agamanya, atau pendidikannya, atau suku bangsanya. Nggak boleh. Kita nolong orang itu harus ikhlas, jadi tanpa memandang bulu siapa orang ini, adik-adik. Jadi siapapun itu, ketika dia membutuhkan bantuan kita dan kita juga melihat itu adalah hal yang benar, hal yang dia lakukan itu dan dia butuh bantuan kita itu hal yang benar, dan kita bisa melakukannya, biarlah hati kita itu tergerak untuk menolong orang itu, adik-adik. Nah, kita harus menghindari sikap egoisme, adik-adik. Sikap egois ini tuh sikap dimana semua manusia itu ada sikap ini, dan terkadang itu udah kayak apa ya, udah seperti benar-benar menggerogoti tubuh kita, sikap egois ini. Bukan hanya sikap egois, tapi seperti sikap. Nah, itu yang harus kita hindari dari diri kita. Dan juga sikap menonjolkan diri. Menonjolkan diri artinya apa nih? Kayak pamer atau meninggikan diri. Itu adalah harus sikap yang harus kita hindari, adik-adik. Karena dengan menghindari sikap egois, sikap meninggikan diri kita, itu adalah bukti nyata kita itu mau bekerja sama dengan orang lain. Nah, berarti tuh udah siap nih mau bekerja sama dengan orang lain, mau bertolong-tolongan juga gitu, adik-adik. Dan kita juga bisa menempatkan diri kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk menolong orang lain. Jadi kita tuh ketika kita udah bisa menghindari sikap egois kita, sikap meninggikan diri kita, menyombongkan diri kita, itu artinya kita itu udah siap untuk menjadi sebagai perantara Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang juga, adik-adik, untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Nah, menanggung kelemahan orang lain juga bukan saja membantu keperluan secara fisik belaka aja, enggak, adik-adik, tetapi lebih lagi mereka yang mengalami kelemahan itu sendiri secara rohani dan terikat dalam dosa. Nah, dan juga itu mengarahkan mereka untuk selalu berada dalam kebenaran. Nah, adik-adik, dengan kita bergandengan tangan dalam hidup untuk melewati segala macam tantangan dalam hidup, kita tuh dapat menolong untuk saling menguatkan dan mendukung satu sama lain di tengah masa-masanya yang lagi sulit ini ya. Mau di masa-masa sulit kita itu punya satu gandengan tangan untuk kita bisa sama-sama melaluinya, adik-adik. Nah, dengan kasihnya Kristus yang sama ditunjukkan kepada sesama kita. Nah, itu akan membawa kita itu dan juga orang lain untuk dapat mengenal atau semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, hidup yang saling tolong-menolong itu akan menjadi sebuah kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Dan itulah juga yang membuktikan bahwa kita taat di dalam hukum Kristus, adik-adik. Nah, jadi Cece mau adik-adik Cece semuanya kita terapkan dalam hidup kita, yaitu prinsip kita untuk tolong menolong. Jadi yang pertama apa? Kalian harus menghindari sikap yang egois, sikap yang meninggikan diri, menyombongkan diri. Nah, baru kita bisa menyikapi untuk tolong menolong. Dan setelah kita sudah bisa menyikapi itu, Tuhan akan pakai kita. Tuhan akan pakai kita sebagai pelayannya, sebagai uluran tangannya untuk membantu orang-orang, adik-adik. Seperti mungkin kita bisa menolong, misalnya kayak kita ada adik-adik ini ada baju-baju yang masih baru, yang masih bagus-bagus nih, tapi adik-adik udah nggak muat kah, atau adik-adik udah nggak muat atau nggak kepakai gitu kan, tapi masih bagus, masih baru, masih layak pakai. Kalian minta ke mama, yuk mama kita sumbang yuk ini ke panti asuhan atau apa gitu. Nah,
Itu udah salah satu gimana tuh cara Tuhan pakai kita untuk menolong orang lain, adik-adik. Nah, atau kalian banyak nih buku-buku ya, buku-buku bacaan gitu kan. Kalian mungkin udah bacanya udah 10 kali gitu kan, udah hafal nih, udah hafal gitu kan. Jadi kan kalian mau nyumbangkan juga ke mereka yang membutuhkan gitu ya, untuk mereka bisa tahu juga apa yang kalian baca gitu kan. Udah hafal nih, udah hafal banget nih mah, aku udah nggak butuh nih mah buku ini karena udah hafal banget nih mah, masih layak nih gitu kan. Ya udah bagus, kita ini deh kasih ke mereka biar mereka juga bisa lihat, bisa membaca, bisa belajar juga apa yang adik-adik pelajari. Nah itu secara nggak langsung itu udah Tuhan itu udah pakai kita untuk menjadi uluran untuk membantu orang-orang, adik-adik. Nah, hal kecil lainnya itu seperti ketika kalian ngelihat orang lain lagi kesusahan, kayak misalnya kalian lagi jalan gitu kan, ngelihat orang lain kesusahan, kan ada tergerak hati mau menolong. Misalnya ada nenek-nenek bawa barang banyak nih gitu kan, ada hati untuk nolong dia gitu segala macam. Nah itu hal kecil yang udah kita cerminkan bahwa keegoisan atau menyombongkan diri kita itu kita turunkan, kita jauhi itu semua. Demi apa? Demi untuk mengikuti ajaran dari Yesus Kristus, adik-adik. Nah, jadi renungan firman Tuhan Cece sampai di sini. Cece harap ya semua yang Cece sampaikan bisa kalian cerna baik-baik, bisa kalian mengerti juga. Kalau kurang paham atau apa, ada pertanyaan dan lain-lain boleh kalian sampaikan. Ya adik-adik ya, ingat kita itu makhluk sosial, bukan makhluk individu. Jadi kita pasti membutuhkan orang dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari mulai dari kita dulu yang membiasakan diri ketika orang membutuhkan bantuan, kita tolong dengan hati yang ikhlas. Karena setiap manusia pada masanya juga bakal membutuhkan orang lain untuk membantu kita. Nah, gitu adik-adik. Sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Nah, kita akan mengakhiri renungan hari ini. Cece mau ajak kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami panjatkan atas hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Seperti kasih-Mu Tuhan kepada kami, begitu juga kami ingin mengasihi orang-orang, juga ingin menolong orang-orang. Seperti Tuhan menolong kami Tuhan setiap harinya Tuhan, kami juga ingin mengaplikasikan itu ke dalam hidup kami, agar kami memiliki hati yang ikhlas, yang tulus dalam melakukannya Tuhan. Kau jauhkanlah kami Tuhan dari sikap egois kami, dari sikap kami menyombongkan diri Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih, menjadi anak-anak Tuhan yang penuh keikhlasan dan ketulusan hati Tuhan dalam membantu setiap orang-orang yang membutuhkan. Juga Engkau jagalah adik-adik sekolah minggu Tuhan, semuanya kiranya mereka yang masih dalam studi mereka Tuhan, mungkin mereka yang mendapatkan kesulitan, agar Engkau lancarkan Tuhan, beri roh hikmat, kebijaksanaan, kepintaran kepada mereka Tuhan, bagi mereka di sekolah. Juga untuk keluarganya Tuhan, Kau jaga campur tangan agar semuanya berjalan lancar, jauhkan dari segala persoalan-persoalan yang tidak dapat mereka mengerti Tuhan. Juga untuk kesehatan semuanya Kau yang campur tangan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami selanjutnya dalam tangan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa, amin. Nah adik-adik, sampai di sini firman Tuhan Cece. Kalau ada pertanyaan boleh langsung chat atau di grup aja ya adik-adik ya. Nah, selamat beraktivitas, jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin, dan juga kalau keluar ikutin protokol kesehatan selalu. Oke, shalom adik-adik, sampai jumpa, bye-bye.